Chelsea, kita menuju ke Chelsea yang kalau di sini dikatakan belum pernah meraih kemenangan sejak Garnacho masuk DSP. Ya, padahal ini poinnya adalah ini. Chelsea kalah lawan Munchen. Tapi yang ditarik angle-nya adalah belum pernah menang sejak Garnacho masuk DSP. Tega. Kita mau bahas ke arah Garnacho masuk DSP atau memang Munchen kemarin main bagus juga. Roy Keane lagi. Harry Kane tuh sekarang katanya udah nggak diselebrate kalau cetak 2 gol. Udah biasa. Karena udah jadi kebiasaan. Dia gitu. mencetak 2 gol. Mas Aryo gimana? Iya, kalau Kane gue bilang sih ya kalau bisa bilang Mbappe sebagai striker ya mungkin nomor 1 Mbappe gitu. Tapi Kane sama Haaland gue kira 11-12 lah itu. Selevel ya beda usia aja gitu. Cuman kengototan, kecepatan loh, orang jarang melihat Kane tuh pelari cepat loh. Padahal larinya kenceng banget tuh. Si Kane tuh larinya kenceng dan eksekusinya hampir selalu sempurna gitu. Jadi ya kalau Chelsea mau ada Garnacho mau nggak ada ya pasti kalah juga sama Munchen. Munchennya bagus gitu kan. Cukup komplit lah gaya permainan mereka. Dari sisi permainan cukup komplit. Olise tampil luar biasa. Semua dia ayam-ayam ini sama dia gitu. Dari sisi bahkan si Kukurea puyeng loh ngejagain Olise karena memang quality-nya mereka punya gitu. Makanya ketika ada siapa tim-tim aja nih yang ada 4 besar kan gue salah satunya masukin Munchen juga gitu karena ya history mereka punya tapi musim ini walaupun mungkin orang bicara kedalamannya nggak sedalam sebelum-sebelumnya tapi cukup efektif tim ini. Iya, dan menarik tadi Mas Aryo nyinggung Kane versus Haaland. Kalau gue milih Haaland. All day long gue bakal pilih Haaland. Harry Kane maksudnya. Salah lagi, udah kepikiran salah lagi. Harry Kane dibanding Haaland. Diulang coba. Tadi Kalau Mas Aryo menyinggung soal Haaland dan Kane, Mas Aryo milih 11-12. Kalau gue all day long milih Harry Kane. Karena faktor dia ngelakuin jumlah gol banyak di Premier League itu, mainnya untuk Spurs, Bang. Beda sama Haaland yang datang dengan sistemnya Pep yang istilahnya ngelengkapin puzzle aja. Tapi Kane ngelakuin segala sesuatunya bersama Tottenham Hotspur. Abis itu dia pindah ke Munchen dan tetap jadi Harry Kane yang sama. Jadi menurut gue ini monster banget dan di musim ini standar gol dia makin meningkat. Dan Munchen emang kalau main di kandang dia lagi subur-suburnya ya. Dan gue ngeliat perbandingan yang istilahnya man versus boys lah. Munchen tim yang kelihatan berpengalaman banget di level kayak begini, sedangkan Chelsea kebobolannya semuanya error mereka semua sendiri gitu. Kekacauan mereka yang nyiptain sendiri dan kelihatan mereka kayaknya masih agak kaget ya setelah musim lalu mainnya di Conference League, sekarang ketemu di Champions League, error sekecil itu aja bisa mereka hukum jadi gol dari Munchen. Jadi menurut gue ini pembelajaran yang berharga banget bagi Chelsea, tim yang rata-rata umurnya paling muda di Premier League. Pembelajaran berharga banget. Tapi di sisi lain sebenarnya Palmer oke loh. Sangat. Dan kemarin kan ada gol yang dianulir kan. Sempat juga kan, artinya dia juga merupakan sosok yang menurut gue bisa harus diwaspadai juga. Mas gue kemarin nggak kalah-kalah banget dong Chelsea kalau bisa dibilang. Nggak kalah-kalah banget, justru kalahnya karena itu error-error yang mereka ciptain sendiri gitu. Secara game plan mereka eksekusinya udah bagus menurut gue karena ini mereka mirroring taktik yang sama kayak mereka turunin di final Club World Cup ketika lawan PSG. Palmernya di kanan tapi tiba-tiba geser ke tengah dan itu gol mereka pun lahir dari situasi kayak begitu. Tapi faktor error dan juga lagi-lagi terbukti prediksi kita di awal musim soal faktor Colwill cedera kayaknya harus dibayar mahal ya. Dan terbukti pairing siapapun yang dipakai kayaknya setelah ini bakal tetap ada error-error begini. Berarti bener kalau Garnacho dilepas saja dari MU. Gimana Garnacho nih? Biar di Chelsea aja gitu maksudnya. Iya artinya ternyata nggak berdampak juga di Chelsea kalau dilihat dari judulnya kan. Kayaknya belum sih. Apes banget sih. Apa kayak Rashford nanti akan ada 2 gol baru kemudian dibilang MU nyesel. Ya mungkin dia akan memberikan ada kontribusinya lah ya. Ya kayak Sancho kan sempat berkontribusi juga. Walaupun inkonsisten juga gitu. Ya Garnacho tinggal nunggu kesempatan aja sih. Ya debut dia akhirnya dia menjadi salah satu pemain yang error to goal, sayang juga. Kemarin dia masuk DSP, ya kasihan banget kalau dia disalahin atas kekalahan Chelsea gitu lah. Tapi ya gue ngelihatnya sih Palmer ini harusnya menjadi momentum. Kan di awal-awal kan dia mengalami cedera juga. Akhir musim kemarin nggak perform juga untuk menunjukkan itu. Sehingga Palmer yang selama ini kita lihat sebagai pemain yang menakutkan itu belum kelihatan nih. Tapi kemarin sparks-sparksnya tuh udah ada tuh. Sehingga ya lo udah ada Pedro nanti, udah ada dia. Banyak pemain-pemain yang dari sisi ofensifnya luar biasa. Ini kalau melihat week ini katanya saya belum lihat jadwal ini benar ini lawan Manchester United. Betul. Big match semua minggu ini. Manchester United akan berhadapan dengan Chelsea. Ya, ini is it gonna be another nightmare for United atau ada Rizal jagoin Chelsea. Sebaliknya gitu. Dan ini sekarang bisa lihat ini prediksi starting line up ya. Betul Mas Aryo, gue jagoin Chelsea ini game ini karena ini game yang masuk kategori menurut gue Bang, game 3 ujian bagi Amorim. Gue bilang ini sebelum international break karena kayaknya ujian bagi Amorim lawan Burnley,
lawan City, dan kalau sampai game ini kalah, gue nggak akan kaget kalau waktu dia bersama MU nggak akan lama lagi, karena walaupun udah ada pembelaan dari Ineos bilang kita ngejaga posisi Amorim, tapi gue nggak akan kaget kalau udah ada pelatih-pelatih yang diseleksi sama mereka. Jadi ini masuk game kategori ujian itu, dan kalau kalah gue rasa berat banget bagi Amorim untuk siapa lagi yang mau diseleksi, Jal? Glasner katanya kan mau tuh, Glasner, Iraola itu bisa dikategorikan. Tapi kalau Amorim bukan, ya soalnya kan sekarang semua fans MU kan berharap kayak setiap match tuh ini dia momennya nih. Ini kali ini momennya nih. nggak ketemu-temu. Gimana Mas Aryo lawan Chelsea? Ya Chelsea kan gitu-gitu ya, juara Piala Dunia. Iya. Kadang-kadang mainnya kita ketiduran tapi nggak kalah. Iya. Berat juga sih buat United ya. Tapi gue tetap berharap mereka tuh menemukan jalannya gitu. Selama ini kan kayak jalan buntu mulu ya mereka temuin. Tapi kan gue selalu bilang, gue kan percaya dengan statistik, percaya dengan data-data, dan data-data itu menunjukkan ada kemajuan dari sisi permainan United sebetulnya. Tapi eksekusinya yang nggak sempurna. Orang mengatakan bahwa kebebalan dari Amorim adalah maksain 3-4-3, tapi dalam 3-4-3 itu dia bisa nge-create cukup banyak chance tapi nggak bisa di-execute chance itu. Tapi yang menjadi masalah, dan gua sebel dengan dia juga ketika 3-4-3-nya nggak works nih misalnya, lo ubah apa kek gaya permainan lo 4-2-3-1 kek, dengan majuin Bruno lebih ke kotak penalti supaya lebih meng-create chance dibandingkan dia lying to deep yang dia nggak bisa keluar Bruno yang bagusnya juga nih. Nah itu gua harapkan ke depan-depannya nih, beberapa laga ke depan tuh ada perubahan in-game management yang bisa dilakukan oleh Amorim. Tapi ini menarik Bang, soalnya kan dibilang soal Gue selalu menarik ya Bang. Plan B, Plan C. Maksud lo dari tadi kurang menarik. Ini poin yang dibantah sama Amorimnya sendiri sebenarnya, yang dikatakan oleh Mas Aryo. Karena Amorim pun bilang kalau lu mengharapkan sistem yang berbeda ya bukan ganti pemainnya, ganti gua sekalian kalau berani gitu. Betul, itu udah bluffing itu kan dari startnya. Kalau maksudnya orang berharap lo on paper startnya langsung berubah nih 4 back gitu. Tapi gue bilang 3-4-3 nggak masalah, dan mungkin Amorim melihat itu 3-4-3-nya nggak masalah dan akan gue pertahankan karena works dalam meng-create chance, Jal, tapi nggak menjadi gol. Itu yang menjadi masalah. Chance itu angkanya kelihatan gede, menurut gua nggak lepas dari faktor gol-gol yang mereka dapat juga, Mas. Apalagi mereka dapat 2 penalti. Tim yang faktor salah satu yang paling banyak di Premier League musim ini. Itu kan 2 penalti hitungannya udah 2 atau 3 XG sendiri gitu. Jadi berapa kali dari XG mereka cipta. Berapa kali mereka di save peluang mereka? Berapa kali kena tiang? Itu kan juga sebuah hal yang lu sepersekian senti lu jadi gol lo itu, tapi ini kan nggak menjadi gol. Jadi ada faktor-faktor yang menurut gua akhirnya nggak bikin nyampe itu antara angka dan juga eksekusi di lapangan. Nah kalau itu ketemu ceritanya bisa berbeda. Tapi lo masih yakin Mas 3 musim Amorim? Pengennya, karena kan gue bilang lu udah pada level di mana lu harus sabar. Lu nggak bisa lagi mendapatkan pelatih yang langsung bisa mengubah permainan. Apa yang gue compare dengan Klopp ya. Dengan ngebangun tim. Nah ini harus dirasakan dulu nih sama fans United. Sebelum menuju ke City yang menang sama Napoli dan kemudian akan menghadapi Arsenal, kemarin gue lihat ada potongan video, mungkin ini yang lama tapi gue perlu tanyakan ke kalian berdua karena ini sebenarnya masih relate. Perdebatan antara Roy Keane dan Ian Wright tentang peran Bruno Fernandes sebagai kapten. Roy Keane mengatakan as a captain lo harus tunjukin dengan sifat kalau perlu lo berantem di lapangan untuk bisa ngenaikin semangat teman-teman lo marahin teman-teman lo, gua banget lah. Tapi Ian Wright bilang gaya sekarang, generasi sekarang tuh bukan pakai mulut, bukan pakai ngomong, bukan pakai marah-marah, tapi pakai keteladanan di penampilan di lapangan. Lo nyetak gol, lo assist, creative chances dan lain sebagainya. Lo berdua lebih ke yang mana yang diperlukan kapten untuk United? Gue yang fight kayak Roy Keane gue. Gue lebih setuju yang kartu merah terus dong kalau kayak gitu kalau zaman sekarang. Ini kok derby nggak ada kartu kuning sih? Pemain kok jadi sopan-sopan banget sih? Dan menurut gue hal yang harus nunjukin hal itu pertama ya Bruno Fernandes. Mungkin ngomelnya dia banyak bang, dia banyak banget ngomelnya. Tapi ngomelnya bukan yang bikin pemain lain ikut gitu. Jadi menurut gue ada yang salah juga dari Bruno sebenarnya. Dia ngomel udah ada, tapi bukan ngomel yang bisa bikin teman-teman lu tuh mau oke gue mau kerja keras buat lu. Itu nggak terjadi di MU. Dan menurut gue itu udah jadi virus kali di MU sekarang. Kalau gue yang nggak suka dari Bruno adalah gestur yang sering dia tunjukin, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu kan teman lo, anak buah lo gitu. Drop. Ngelihat kan pasti, ya kapten gue begitu. Mungkin dari sisi itu gitu. Cuman bener emang Ian Wright mungkin punya anak di remaja kali ya. Jadi tahu kan gimana urusan mental health lah segala macam. Lo nggak akan bisa marah-marahin. Ya pendekatan manajer-manajer zaman sekarang kan juga beda kan, anak-anak seperti itu. Seperti apa? Lo harus nunjukin. Oh anak ini harus ngelihat begini caranya gitu. Kalau yang tipe marah-marah, lo ngomong apa sih? Ya, zaman sekarang mungkin begitu. Emang berbeda
sepak bola di awal 2000-an itu memang enak untuk ditonton dari sisi gebrek-gebruknya lah gitu. Tapi kan sekarang lu main kayak gitu, lu pasti kartu lah untuk zaman sekarang tuh seperti itu. Lu melakukan apa yang lo lakukan ke bapaknya si Haaland, lu udah pasti hukumannya nggak tahu udah berapa lama itu yang kayak gitu kan. Kayaknya nggak mungkin juga diaplikasikan. Cuman untuk United yang kayaknya semuanya nunduk mulu, ya ada perlu juga lah sparks untuk, woi bangun lo, itu perlu juga dari si Bruno. Kalian gimana? Kalian melihat seorang leader itu memang lebih memotivasi, bersemangat, fight untuk kalian secara perkataan, kemudian juga menaikkan semangat, atau memang ya udah dari apa yang dia kerjakan, mau dia pendiam kek, mau dia kalem kek, itu adalah sosok pemimpin yang tepat. Nah, menurut kalian buat United khususnya dibutuhkannya seperti apa? Tulis juga di kolom komen ya.